Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut dengan materi yang lalu. Kita masih di barisan dan deret geometri. Dan untuk kali ini kita akan membahas deret geometri. Jadi sekali lagi bahwa deret adalah penjumlahan suku-suku dari barisan. Dengan demikian deret geometri adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri. Nah, kita ketahui bahwa suku Kn barisan geometri ya dirumuskan sebagai UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, jika suku-suku dari barisan geometri adalah U1, U2, U3, dan seterusnya, maka deret geometri adalah ya, ini disimbolkan sebagai SN U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN. Atau SN sama dengan, jadi U1 itu sama dengan AR, di mana N-nya 1, N kurang 1, 1 kurang 1, 0, R pangkat 01. Jadi U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR pangkat 1, U3 sama dengan AR pangkat 2, dan seterusnya. Jadi SN sama dengan A tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah titik-titik tambah AR pangkat N-1. Jika Sn ini dikali dengan R, kita akan mendapatkan bahwa R kali Sn sama dengan A kali R. Jadi ini A kali R menjadi AR. AR dikali R menjadi AR pangkat 2. AR pangkat 2 dikali R menjadi AR pangkat 3. Dan seterusnya. AR pangkat N-1 kali R menjadi AR pangkat N. Jadi jika ini dikurangkan, kita akan mendapatkan Sn dikurang R kali Sn sama dengan ya AR kurang AR habis, AR pangkat 2 kurang AR pangkat 2 habis, dan seterusnya ini sampai AR pangkat N-1 kurang AR pangkat N-1 habis, sisa A kurang AR pangkat N. Jadi Sn kurang R kali Sn sama dengan A kurang AR pangkat N. Nah, kita faktorkan, di sini ada faktor Sn, di sini juga ada faktor Sn. Kalau begitu Sn bisa dikeluarkan. Dan pengalinya adalah 1 kurang R. Begitu juga di ruas kanan, di sini ada A, di sini juga ada A, A-nya bisa dikeluarkan menjadi A dalam kurung 1 kurang R pangkat N. Dengan demikian Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibanding 1 kurang R. Ingat, penyebutnya 1 kurang R. Penyebut itu tidak boleh 0, karena itu R tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya deret geometri tak hingga. Yang mana yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga? Jika N mendekati tak hingga, maka kita akan mendapatkan S tak hingga sama dengan limit N mendekati tak hingga dari A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini nilainya akan sama dengan tak hingga apabila R-nya lebih besar dari 1. Umpamanya R-nya 2, 3, jadi 2 pangkat tak hingga itu hasilnya tak hingga. Sehingga 1 kurang tak hingga min tak hingga. Kalau 1 kurang 2 itu negatif atau negatif 1, jadi min tak hingga dibagi min 1 hasilnya jadi positif tak hingga. Atau R yang lain yang lebih besar dari 1, tetap saja R pangkat N itu sama dengan tak hingga. Sehingga 1 kurang R, 1 kurang bilangan yang lebih besar dari 1 hasilnya negatif, jadi min tak hingga dibanding min hasilnya juga positif tak hingga. Sementara untuk R di antara min 1 dan 1 atau nilai mutlak dari R itu kurang dari 1, ya katakanlah 1/2, ya nanti 1/2 pangkat tak hingga itu hasilnya jadi 0. Jadi bilangan yang di antara min 1 dan 1 apabila itu dipangkat dengan tak hingga, nilainya mendekati 0. Sehingga ini nanti yang di dalam kurung 1 kurang 0
sama dengan 1, A kali 1A. Nah, untuk R di antara min 1 dan 1 atau nilai mutlak dari R kurang dari 1, maka S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Jadi inilah yang akan kita bahas di sini. Jadi sekali lagi nilai mutlak dari R kurang dari 1 atau min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka kita akan dapatkan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Di sini R tidak boleh sama dengan 1. Ini mudah diingat, ini seperti tulisannya seperti ini, A, I, R. Jadi ini biasa orang sebut rumus air. Ya, inilah deret geometri tak hingga. Supaya lebih jelas, mari kita memperhatikan beberapa contoh. Hitunglah jumlah 8 suku pertama dari deret geometri 6 tambah 2 tambah 2 per 3 tambah 2 per 9 tambah titik-titik. Perhatikan baik-baik, ini adalah merupakan deret geometri dengan suku pertama. Suku pertamanya adalah 6 dan rasionya 2 per 6 sama dengan sepertiga, atau 2 per 3 per 2 sama dengan sepertiga, atau 2 per 9 per 2 per 3 juga sepertiga. Jadi suku pertamanya 6, rasionya sepertiga. Nah, berapakah S8 atau jumlah 8 suku yang pertama? Sesuai rumusnya bahwa Sn itu sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita masukkan saja A-nya 6, kemudian R-nya sepertiga. Ini hasilnya sama dengan 6 kali 1 kurang sepertiga pangkat 8 per 1 kurang sepertiga. Di mana sepertiga pangkat 8 itu hasilnya sama dengan 1/6561. Jadi 1 kurang sepertiga tadi hasilnya 2 per 3, 6 dibagi 2 per 3 itu hasilnya sama dengan 18 bagi 2, 9. Sedangkan 1 kurang 1/6561 hasilnya sama dengan 6.560 per 6.561. Kalau ini dikali dengan 9 hasilnya sama dengan 59.040 per 6.561, atau setara dengan 8,9986, hampir sama dengan 9. Inilah jumlah 8 suku pertama dari deret 6 tambah 2 tambah 2 per 3 tambah 2 per 9 tambah titik-titik. Yang berikut, diketahui suatu deret geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah titik-titik. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Jadi di sini suku pertamanya 1, rasionya ini kali-kali 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi R-nya sama dengan 2. Berapakah jumlah 6 suku pertama? Ya, kita masukkan dalam rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau Sn6 itu berarti ya A-nya sama dengan 1, R-nya 2, 1 kali 1 kurang 2 pangkat 6, N-nya diganti 6 per 1 kurang 2. Sama dengan ya 1 kurang 2 min 1. 1 bagi min 1 sama dengan min 1. Min 1 kali 1 kurang 64. 2 pangkat 6 itu 64. Hasilnya sama dengan 1 kurang min 64 min 63. Jadi min 1 kali min 63 sama dengan 63. Jadi jumlah 1 tambah 2 tambah 4 tambah titik-titik sampai 6 suku itu hasilnya sama dengan 63. Yang berikut, hitunglah nilai dari 6 tambah 2 tambah 2 per 3 tambah 2 per 9 tambah titik-titik. Inilah yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga. Kalau tadi hanya sampai 8 suku. Mari kita bandingkan hasilnya. Yang contoh di atas hanya diambil sampai 8 suku. Ini diambil sampai tak hingga suku. Kemudian bagian B 0,2 tambah 0,02 tambah 0,002 dan seterusnya. Berapa jumlahnya?
bagian C 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 sampai tak hingga suku di belakangnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, 6 tambah 2 tambah 2/3 tambah 2/9 tambah titik-titik sampai tak hingga suku di belakangnya. Jadi di sini A-nya 6, R-nya 2/6 atau 1/3. S tak hingga itu sama dengan berapa? Sesuai rumusnya, S tak hingga sama dengan A/1 min R. Nah, ini R-nya 1/3, jadi di antara min 1 dan 1. Jadi kita menggunakan S tak hingga sama dengan A/1 min R. A-nya 6, kemudian R-nya 1/3, sehingga 6/1 kurang 1/3 sama dengan 6/2/3, hasilnya sama dengan 9. Seperti yang kita dapatkan pada soal sebelumnya, 6 tambah 2 tambah 2/3 tambah 2/9 tambah titik-titik sampai 8 suku, kita juga mendapatkan 8,99 sekian, hampir 9. Jadi kalau ini tak hingga suku diambil, kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 9. Nanti bandingkan dengan jawaban soal sebelumnya. Kemudian bagian B, 0,2 tambah 0,02 tambah 0,002 tambah titik-titik sampai tak hingga suku di belakangnya. Jadi sini A-nya sama dengan 0,2, R-nya sama dengan 0,02 dibagi 0,2 sama dengan 0,1 atau 1/10. Berapakah jumlah sampai tak hingga suku-sukunya? Kita gunakan rumusnya, S tak hingga sama dengan air. S tak hingga sama dengan A/1 min R. Jadi ini 0,2/1 kurang 0,1. Hasilnya 0,2/0,9 sama dengan 2/9. Jadi 0,2 tambah 0,02 tambah 0,002 tambah titik-titik dan seterusnya. Ini kalau kita buat dalam pecahan desimal, kita akan dapatkan begini, 0,22222 dan seterusnya. Jadi angka 2-nya berulang di belakang koma. Ini hasilnya sama dengan 2/9. Nah, jadi waktu kita di SD atau di SMP belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, 2/9 itu kalau kita bagi kurung, ini hasilnya kita akan dapatkan 0,2222, tidak ada putusnya, angka 2 berulang. Nah, inilah salah satu contoh penggunaan deret geometri. Kemudian bagian C, 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah titik-titik. Nah, ini pembilangnya meningkat. Mari kita lihat. Kita ubah menjadi deret geometri tak hingga dengan rasio tetap. Jadi ini kita akan ubah menjadi 1 tambah 1/2, jadi ini 1 tambah 1/2, 3/4-nya menjadi 1/4 tambah 2/4, 5/8 menjadi 1/8 tambah 2/8 tambah 2/8, 7/16 menjadi 1/16 tambah 2/16 tambah 2/16 tambah 2/16. Nah, apa tujuannya dibuat seperti ini? Supaya muncul deret geometri tak hingga dengan rasio yang bisa kita hitung. Jadi setelah dikelompokkan, kita akan dapatkan deretnya begini, 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Nah, ini dikelompokkan begini, ini sudah memiliki rasio tetap. Kemudian ini tadi 2/4 hasilnya sama dengan 1/2. 2/8 hasilnya sama dengan 1/4. 2/16 sama dengan 1/8. Nah, masih ada lagi berikutnya. Jadi ini nanti ditambahkan lagi 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8
tambah 1/16 dan seterusnya. Yang berikut, nah, di sini mulai di sini lagi 1/4, ya 1/4 tambah 1/8 ditambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya. Kemudian ya kita di sini lagi 1/8, ini 2/16 itu 1/8, ya, ditambah lagi 1/16 dan seterusnya. Nah, terjadilah ya deret tadi dipecah menjadi beberapa deret geometri tak hingga yang modelnya seperti ini. Dipecah menjadi tak hingga banyaknya deret geometri dengan ya suku pertamanya ya kita bisa lihat di sini. Jadi yang pertama ini suku pertamanya 1 rasionya 1/2. Yang kedua suku pertamanya 1/2 rasionya 1/2. Yang ketiga suku pertamanya 1/4 rasionya juga 1/2. Yang keempat suku pertamanya 1/8 rasionya juga 1/2. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya akan menjadi 1/1 kurang 1/2 tambah 1/2 per 1 kurang 1/2 tambah 1/4 per 1 kurang 1/2 tambah 1/8 per 1 kurang 1/2 dan seterusnya. Kita akan dapatkan 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 per ya 1 kurang 1/2 itu hasilnya sama dengan 1/2. Jadi 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 2 kali. 2 kali, ya ini nilainya 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Hasilnya adalah 1 per 1 kurang 1/2 menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Ya, tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Nah, hasilnya menjadi 2 kali 1 per 1/2, 1 per 1/2 itu hasilnya 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini menggunakan deret geometri. Kadang-kadang juga bisa dikerjakan seperti ini. Anggap saja bahwa 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah 9/25 tambah titik-titik nilainya sama dengan X. Ya, anggap saja sama dengan X. Jadi X sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah titik-titik. Nah, lihat penyebutnya ini meningkat menjadi 22 kali, artinya ini seperti dikali-kali 1/2 ini ke sana ini. Tapi ini pembilangnya juga tidak menetap. Jadi meningkat mengikuti pola bilangan ganjil. Nah, sekarang tadi ini ya seperti dikali-kali 1/2. Nah, mari kita ambil kalau X sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16. Coba X dikali 1/2. Jadi 1/2 dari X sama dengan ya 1 kali 1/2 1/2. 1/2 kali 1/2 1/4. 3/4 kali 1/2 3/8. 5/8 kali 1/2 5/16. 7/16 kali 1/2 7/32. Nah, lalu kita kurangkan. Coba kita kurangkan keduanya, X kurang 1/2X hasilnya menjadi 1/2X. Terus ya ini 1 kita kasih pindah di sini. 1/2 kurang 1/2 habis. Ingat 1/2 kurang 1/2 habis. 3/4 kurang 1/4 2/4 hasilnya sama dengan 1/2. 5/8 kurang 3/8 2/8 hasilnya 1/4. 7/16 kurang 5/16 sama dengan 2/16 atau 1/8. Dan seterusnya ini kita akan dapatkan deret geometri. Jadi 1/2X sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya.
Jadi 1/2 X sama dengan A per 1 min R. Nah, karena ini membentuk deret geometri tak hingga. A per 1 min R sama dengan 1 per 1 kurang 1/2. Karena R-nya ini 1/2, suku pertamanya 1. 1 kurang 1/2, 1/2. 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Jadi di sini kita dapatkan 1/2 X sama dengan 2. Kalau begitu X-nya sama dengan 2 bagi 1/2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sama dengan jawaban sebelumnya. Jadi kita dapatkan 1 tambah 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah titik-titik sampai tak hingga suku di belakangnya. Ini dijumlahkan hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Jika di dalam persegi tersebut dibuat persegi yang kedua dengan mengambil titik-titik tengah sisi pada persegi yang pertama sebagai titik-titik sudutnya. Selanjutnya, dalam persegi yang kedua dibuat lagi persegi yang ketiga dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi persegi kedua sebagai titik-titik sudutnya. Demikian seterusnya sehingga diperoleh persegi dengan luas A1, A2, A3, dan seterusnya. Hitunglah total luas A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik. Jadi ada banyak sekali persegi di dalam persegi sebelumnya. Mari kita lihat jawabannya. Perhatikan gambarnya. Jadi ini persegi yang pertama. Di dalam persegi yang pertama dibuat persegi yang kedua dengan mengambil titik-titik tengah persegi yang pertama sebagai titik sudut persegi yang kedua. Begitu juga di dalam persegi yang kedua dibuat lagi persegi yang ketiga dengan mengambil titik-titik tengah persegi yang kedua ini sebagai titik-titik sudutnya. Dan seterusnya ini bikin lagi persegi yang keempat dengan mengambil titik-titik tengah persegi yang ketiga sebagai titik-titik sudutnya. Jadi panjang sisi persegi yang pertama yaitu A1, nanti kita dapatkan bahwa A1 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian ya, perhatikan bahwa ini dibagi 2, titik tengah kalau panjangnya ini 4 maka titik tengahnya ada di sini, berarti ini ke bawah ini 2, ke atas 2. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Ke sini 2, ke sini 2. Sehingga panjangnya ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi A2 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 4 tambah 4 atau sama dengan akar pangkat 2 dari 8. Jadi A2 itu sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Jadi sekali lagi ini panjangnya 2 akar 2. Luas persegi yang kedua adalah 2 akar 2 kali 2 akar 2 sama dengan 8. Selanjutnya titik tengahnya ini yang panjangnya 2 akar 2 dibagi 2 lagi. Jadi titik tengahnya ada di sini. 2 akar 2 dibagi 2, sisa akar 2. Nah, untuk memperoleh panjang sisi persegi yang ketiga, kita menggunakan Pythagoras. Nanti di sini ini akar 2, ini juga akar 2. Jadi ini akan persegi. Ini 2 akar 2, ini juga 2 akar 2. Nah, setelah dibagi, kita akan dapatkan dari sini ke sini akar 2, dari sini ke sini juga akar 2. A3 itu sama dengan akar pangkat 2 dari akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 2 tambah 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi panjang sisi persegi yang ketiga ini adalah 2.
dan luasnya itu A3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 cm persegi. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik sama dengan 16 tambah 8 tambah 4. Ini merupakan deret geometri tak hingga. Berapa jumlahnya? Kita menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Jadi S tak hingga itu sama dengan A per 1 kurang R, air. Jadi ini A-nya 16, R-nya 8 per 16 sama dengan 1/2 atau 4 per 8 1/2. Jadi 1 kurang 1/2 itu 1/2. 16 bagi 1/2 sama dengan 32. Jadi jumlah semua luas dari persegi-persegi yang terbentuk di dalam persegi sebelumnya ini nilainya atau totalnya sama dengan 32. Ya, demikian beberapa contoh berkaitan dengan deret geometri dan deret geometri tak hingga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pembahasan kali ini bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.